mengajar kelompok kecil dan individual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat sekali ya hari ini. Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah sarapan semua, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siap, Ibu. Nah, di sini terlihat ada beberapa kursi yang kosong. Pasti ada yang tidak hadir. Jadi, Ibu akan cek kehadirannya dari Rahman, Hadir, Ibu. Kristina, hadir. Jono, Doni, Sarah, hadir Bu. Dua, tidak hadir Ibu. Di mana? Dua, sakit Ibu. Oh, sakit ada suratnya? Ada Bu, di Kristina. Sudah. Oh, boleh dibuka suratnya. Terima kasih Kristina. Oh, ternyata yang sakit asam lambung ini pasti karena dia pagi sudah sarapan. Nah, kalian yang setiap sarapan harus dipertahankan ya, karena jika tidak sarapan itu akan mengganggu konsentrasi kalian, selain itu akan mengganggu kesehatan. Ya. Jadi, doakan semoga kalian segera sembuh dan bisa bersama kita di pertemuan yang selanjutnya. Berarti yang tidak hadir hari ini hanya dua saja ya. Jawab. Nah, baik, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain. Saya dulu supaya kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ada yang tahu nggak Ibu hari ini akan bermain tentang apa? Nggak tahu ya. Nah, jadi kita hari ini akan bermain tebak gambar. Udah ada yang pernah main? Sudah. Tentang apa tuh biasanya? Gambarnya. Itu sih Bu di tebak gambar. Oh, di tebak gambar di game itu ya. Nah, kalau tebak gambar hari ini berbeda tentang hewan. Jadi, kalian bisa menebak gambar-gambar ini. Nah, ini dia gambar pertama. Boleh katakan siapa yang mau menebak ini gambar apa? Kristina apa jawabannya? Lumba. Sarah? Burung. Ayam. Mari kita cek apakah jawaban kalian semua ada yang benar? 3, 2, 1. Iya. Kok bisa sih? Ya, ini tebak-tebakannya cukup mengecoh. Jadi kalian harus berpikir keras bagaimana cara merubah gambar yang tepat. Jadi di gambar apa? Bisa. Lanjut, gambar kedua. Gambar apa ini? Ayam di dalam apel. Candi. Apa? Candi. Ya. Ya, boleh. Kita cek apakah jawaban kalian ada yang tepat atau tidak. 3, 2, 1. Oh, capek. Iya. Capek. Cukup kuras pikiran ya, Ibu. Jadi mana ada yang boleh masih Bu? Balik gak sih Bu capeknya Bu? Ya, kita lanjut ya yang ketiga. Berapa nih? Adakah yang ingin berbagi gambar apa? Durian. Apa durian? Salah? Tanaman. Kristina? Apa ya? Yang warnanya kayak ini apa ya?
Nah, belum beri jawaban kalau pas. Boleh kita langsung cek jawabannya. Jawabannya adalah kan bawah. Nah, ini penggambaran yang terakhir. Jika bisa menjawab pertanyaan atau penggambaran terakhir akan membuat sesuatu dari ibu. Tidak sanggup. Apa? Yang bisa menjawab terakhir, yang terakhir bisa jawabannya akan dikasih sesuatu dari. Kalau di dalam Afrika, Bu, Afrika, di Kristina, apa ya? Logo, fix jawabannya udah serius. Oke, jawabannya dikunci dan jawabannya itu adalah Tepuk tunggal. Ketar biar enggak. Tunggal. Oke, dan akhirnya yang sedang bermain saja ya anak-anak. Jadi itu perkembangannya tidak beneran gitu ya. Soalnya kata itu tidak hanya bagi hiburan kita pagi ini saja. Kita bahas. Nah, sebelum lanjut pada materi hari ini, ada masih ada pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa? Teks, drama. Tepat sekali jawabannya drama. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks drama. Nah, dalam teks drama itu, ibu kemarin menjelaskan tentang apa saja? Ada apa yang pertama? Ya, terus jenis-jenisnya, terus yang membedakan drama dengan film dan teater. Terus satu lagi. Unsur intrinsik dari teks drama. Jadi ada 4 bahasan di pertemuan kemarin. Coba, siapa yang masih ingat apa itu teks drama? Silakan. Cerita kehidupan yang diceritakan dalam bentuk dialog dan Terima kasih Sarah. Ada yang ingin berpendapat lain mengenai apa itu drama? Kristina, boleh. Jadi drama itu adalah satu rangkaian kehidupan yang dilakukan oleh pemain dan diadaptasi. Nah, kali. Apakah Hana ingin juga berpendapat? Atau cukup saja? Cukup. Nah, jadi teks drama merupakan gambaran kehidupan yang dilakukan melalui dialog dan bisa juga dikomunikasikan. Nah, selain itu kan kemarin belajar mengenai perbedaan antara drama, teater, dan juga film. Siapa masih ingat perbedaan antara dan yang mengatakan? Siapa? Sarah. kalau drama itu kan berupa dialog. Kemudian kalau teater itu yang dia itu dialog juga tapi dia dipentaskan ya. Dan kalau film itu juga tapi bertujuan untuk dikomersialkan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi, gue jelaskan lagi. Jika drama itu dipentaskan di dalam ruangan seperti itu saja. Tidak ada penonton yang ramai di depannya. Jadi, bisa di dalam kelas, bisa di dalam ruangan, juga. Sedangkan teater itu dipentaskan di atas panggung. Jadi, ada banyak penonton di depan kita. Sedangkan yang terakhir itu ada film. Nah, film itu biasanya didokumentasikan, kemudian bisa juga dikomersialisasikan. Kemudian ada lagi kemarin kan di sini ada yang masih ingat. Boleh drama. Apa aja? Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ternyata kalian masih ingat semua
pendek. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cerita pendek. Di sini ada sebuah gambar. Ada yang tahu nggak mengenai sejarah dari gambar di atas? Kalau yang atas itu mengenai sejarah tentang apa sih? Berumusan teks proklamasi, ya tepat sekali jawabannya. Nah, jadi di sini ada isi Soekarno yang masih golongan tua yang sedang rapat bersama golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, terus yang di bawah sini ada foto pahlawan siapa? Sedang Bung Tomo ya, tepat sekali. Terus kemudian yang ini itu menceritakan tentang bagaimana prajurit-prajurit masa lalu yang sedang menyiapkan untuk melawan Jepang untuk produk kemerdekaan Indonesia. Jadi karya sastra itu karya sastra yang berbentuk prosa, biasanya ada novel, cerita pendek ini, kemudian ada cerita sambung atau cedung, dan juga ada roman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen atau cerita pendek adalah kisah pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan pesan tunggal yang dominan dan memasukkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Jadi cerpen itu hanya menceritakan tentang satu masalah saja dan di dalam itu tidak lebih dari 3 tokoh. Jadi di dalam cerpen itu biasanya maksimal itu ada 3, dan lebih itu hanya sebagai tokoh figuran saja. Jadi di dalam cerpen biasanya kita bisa baca cerpen itu selesai dalam waktu 10 menit atau biasa disebut apa? Ada yang masih ingat? Ada tahu? Ada yang tahu? Nah, tepat sekali. Jadi seperti itu adalah cerita pendek yang bisa dibaca sekali dulu. Jadi maksudnya kita membaca cerpen itu dalam waktu yang singkat. Di sini setelah kita memahami apa itu cerpen, kita akan belajar mengenai unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Di sini ada 8 unsur intrinsik. Yang pertama apa? Ada yang tahu ini apa? Ide pokok cerita ya sekali. Jadi tema itu merupakan ide pokok cerita atau gagasan utama di dalam sebuah cerita. Dan cerpen itu biasanya hanya membahas satu topik saja. Tidak seperti novel yang membahas banyak sekali tema-tema di dalam ceritanya. Kemudian yang kedua ada tokoh. Ada yang tahu tokoh itu apa? Pelaku dalam cerita. Sekali. Jadi tokoh itu adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Jadi ketiga ada perubahan. Apa itu perubahan? Karakter dari pelaku. Lebih tepatnya adalah pengkarakteran. Jadi karakter itu adalah kita memberikan watak atau sifat kepada pelaku dalam sebuah cerita. Yang keempat ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Tepat sekali. Jadi ada itu aja sekarang ya. Jadi tepat sekali ya jawaban pertama. Kemudian selanjutnya ada alur. Ada yang tahu apa itu alur? Jalan cerita. Nah, di dalam alur itu ada 3. Alur apa saja? Yang pertama, mundur, campuran. Nah, jadi kalau alur maju itu kita menceritakan bagaimana cerita itu di masa depan. Setelah 10 tahun yang akan datang, Kristina akan menjadi wali kota Bandar Lampung. Keren ya? Kemudian untuk yang alur mundur itu misal Kristina menceritakan 2 atau 3 tahun lalu Kristina sedang berjuang bagaimana cara masuk universitas impiannya sejak kecil. Itu berarti mundur. Sedangkan yang campuran maju mundur. Jadi kadang-kadang Kristina menceritakan tentang masa depan. Tiba-tiba dia menceritakan tentang masa lalu. Nah, itulah yang dinamakan alur maju mundur atau campuran. Ya, yang keenam itu ada latar. Latar ada berapa? Banyak. Kalian ada berapa? Ya, apa saja?
untuk tempat itu biasanya, biasanya sih itu misalnya di rumah, di sekolah, di kampus, di jalan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah atas suasana. Misal suasananya bahagia, senang, sedih, terus mencekam, dan lain sebagainya. Kemudian yang itu juga ada gaya bahasa. Yang kedua ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu bagaimana kemarin itu menyampaikan cerita menggunakan ciri-cirinya gimana sih? Ciri khasnya. Nah, ciri khasnya. Nah, jadi bagaimana kemarin itu menyampaikan sesuai dengan ciri khas bahasanya sendiri. Dan yang terakhir itu ada amanat. Ada yang tahu apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan tepat sekali dibaca. Jadi amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Misal ingin menyampaikan mengenai hormat kepada orang tua. Jadi kita bisa mengambil pesan melalui cerpen yang kita baca dari awal hingga akhir. Nah itu tadi itu sudah dijelaskan mengenai materi pengertian dan juga unsur intrinsik. Ada yang ingin ditanyakan mengenai dua materi tersebut. Lanjut ke apakah sudah cukup jelas? Jelas. Baik, ini jelas. Selanjutnya ada juga sih, Masya Allah. Nah, jadi di sini itu sudah menyiapkan sebuah cerita pendek yang berjudul Tukang Sebut. Jadi tugasnya adalah kan tadi ibu sudah menjelaskan mengenai fungsi ada berapa tadi? 8. Apa aja? Tema, penampakan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, tanggal berapa? Sudah hafal semuanya, urutannya urut sekali ya. Nah jadi tadi kan sudah dijelaskan kalau ada 8 unsur intrinsik dari cerpen. Sekarang ibu minta kalian untuk memahami teks yang sudah diberikan di depan, kemudian kalian analisis unsur intrinsiknya. Kira-kira mau ibu kasih berapa lama sebenarnya? 5 menit atau 5 menit buat baca doang. Oh, bacanya 5 menit, bacanya berapa menit? 20 menit boleh. Nah, ini dikerjakan secara individu ya. Bisa kalian mulai kerja dari sekarang. Jika ada lagi pertanyaan bisa ditanyakan. Ada 15 bisa ditanyakan. Dari kita oh di bagian kalau kan depan itu macam-macam ada berapa ya Bu? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo. Terus 1 menit lagi. Baik, kalau sudah habis ke kelas bisa lakukan tugas itu pada
Baik, terima kasih Clara. Wah, dari jawaban-jawaban kalian, ini kalian sudah sangat memahami materi mengenai unsur ini akan dinilai untuk menjadi tugas harian kalian hari ini. Baik, kita akan lanjut lagi ya. Selanjutnya kita akan bahas unsur ekstrinsik dari CPS. Kita sudah bahas tentang unsur intrinsik CPS, sekarang kita akan bahas mengenai unsur ekstrinsik dari CPS. Jadi unsur ekstrinsik itu kan jika sebutnya unsur intrinsik itu dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu dari luar juga. Jadi dalam unsur ekstrinsik itu ada 5, apa saja? Manusia, budaya, politik dan agama. Jadi dalam unsur intrinsik terkait itu ada 5, modal sosial, budaya, politik dan juga agama. Jadi nilai moral, itu adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah, ada yang tahu nggak? Contoh dari nilai moral yang bisa kita ambil dari seluruh CPS. Nah, itu Bu mengenai kejujuran Bu, Kejujuran boleh benar, boleh sekali. Nah, jadi nilai moral itu bisa kita ambil mengenai kehidupan sehari-hari, misal mengenai kejujuran. Jadi kita hidup di dunia ini kita harus jujur apapun keadaannya. Walaupun bisa kita tidak boleh berbohong, karena itu adalah perbuatan yang selalu tidak baik. Kemudian yang kedua ada nilai sosial. Ada tahu nilai kamu dari nilai sosial? Saling membantu satu sama lain. Itu merupakan salah satu dari nilai-nilai sosial. Jadi selain kalau tolong menolong itu juga toleransi. Jadi kalian saling menghormati. Yang ketiga ada nilai budaya. Ada yang tahu contoh dari nilai budaya? Nah, boleh. Nah, itu merupakan nilai kebudayaan dari suku Jawa ya. Itu jadi kita bertemu dengan orang tua, kita saling nunduk. Nah, itu termasuk dari nilai kebudayaan. Kemudian yang keempat itu ada nilai politik. Nah, nilai politik itu akan diberi contoh misalnya adalah demokrasi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari nilai politik. Demokrasi itu kan untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah jadi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi yang terakhir ada nilai agama. Ada tahu contoh dari nilai agama itu apa? Dan beribadah. Jadi misal di dalam surat CPS itu menceritakan tentang soleh, rajin mengaji, nah itu bisa kita contoh. Dari 5 unsur ekstrinsik yang sudah dijelaskan, ada yang akan jelas lagi ditanyakan. Boleh, sekarang misalkan ada yang itu bisa cukup yang kemungkinan masuk ke dua karena kan itu budaya itu masuk ke dalam mental. Terus itu Bu, jadi dari situ bedanya moral sama budaya itu. Nah, jika moral itu berpaku pada nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Itu kan pasti ada sopan satu norma-norma. Itu berhubungan dengan norma-norma kehidupan. Dan budaya pasti berhubungan dengan budayaan masyarakat, satu Jawa, Bali, Lampung, Sunda, dan lain sebagainya. Nah, berbagai lagi. Sini ada yang ditanyakan lagi. Cukup ya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai unsur ekstrinsik CPS dan juga contoh-contohnya. Baik, ini cukup. Yang selanjutnya adalah tugas kelompok. Jadi kan ada tuh tugas individu. Sekarang adalah tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah paling analisis cerpen yang sudah dikerjakan. Apa judulnya? Tanah air. Jadi kalian pahami mengenai cerpen yang berjudul Tanah Air. Nah, itu pasti berbicara mengenai
kelompoknya menjadi dua, Christina dengan Doni, Sarah dengan Rahma. Waktu mengerjakan hanya 10 menit. Jadi kalian harus maksimal dalam berdiskusi mengenai unsur esensi yang ada di dalam teks ini. Nah, apakah tugasan kelompok hari ini jelas? Jelas. Jelas, kalian bisa untuk memulai mengerjakan. Ini loh, aku ngajar kelompok sama teman-teman. Nah, bagaimana nih kelompok Christina? Paham nih? Sudah dapat 4, 1 lagi. Kalian cocok banget ya diskusinya. Nah, gimana? Rahma dengan Sarah. Masuk. Sarah. Oke, lebih cepat dari Christina dan juga Dani. Nih. Enggak gampang nih. Waktunya 1 menit lagi. Kalau sudah selesai, sudah. Baiklah, kalian sebentar itu. Kasih. Nah, ya. Dari jawaban-jawaban kalian semuanya sudah bagus, sudah sesuai dengan urutan-urutan dan unsur esensi dari. Nah, sebagai bahan evaluasi pada hari ini kita akan bermain kuis. Coba kita main kuis. Ayo, sis. Ayo. Nah, jika kalian sudah siap, kalian bisa membuka gawai kalian dan itu akan menyiapkan gamesnya. Kita akan main kuis. Asik. Jadi ada 4 pertanyaan yang kalian jawab dengan tepat dan juga cepat. Apakah sudah siap semua? Siap. Nah, jika siap, kita akan mulai dalam 5, 3, 2, 1. Yuk, siap-siap. Ini benar tuh, Sarah, Christina, Rahma, ini tuh, kami Rahma, udah, sudah, sudah. Jadi kami menang untuk Christina, sudah menjadi pemenang nomor 1. Selamat. Iya, dari Ibu. Jadi pemenang kuis kita pada hari ini adalah Christina. Tapi teman-teman yang lain, Sarah, Rahma, Doni, dan lain sebagainya, kalian harus lebih semangat lagi di pertemuan selanjutnya. Karena pasti ada games-games yang lebih seru lagi daripada hari ini. Tapi tidak apa-apa, karena ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk kalian pada hari ini. Jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah bahas mengenai teks cerpen. Cerpen adalah salah satu karya prosa yang berbentuk cerita pendek yang biasanya kurang dari 10 kata dan biasanya habis dibaca sekali atau dalam waktu 10 menit saja. Kemudian tadi kita bahas tentang unsur intrinsik dan juga eksplisit.
ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik itu ada 8, ada tema, tokoh, penambahan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan juga amanat. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga tentang unsur-unsur esensial ada 5, ada nilai moral, budaya, agama, politik, dan juga budaya. Jadi unsur ekstrinsik kita ada 5, ada nilai moral, sosial, politik, agama, dan juga kebudayaan. Nah, aku harap dari pembelajaran hari ini kalian bisa mengimplementasikan, kalian akan dapat menciptakan sebuah cerpen yang bagus berdasarkan unsur-unsur intrinsik yang sudah kalian pahami dan juga unsur ekstrinsik. Nah, kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Oh, kalian main-main ya? Tutup aja, nanti ekstrinsik dan karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Baik, yang selanjutnya sudah gawainya bisa ditutup dulu ya. Ya baik, kalian bisa bersiap untuk pulang. Nah sebelum pulang kalian berdoa dulu. Kelas bisa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai ini, terima kasih sahabat yang sudah berdoa pada hari ini. Nah jadi itu tadi pembelajaran kita mengenai cerita pendek. Harapannya kalian bisa menciptakan sebuah cerita pendek, kalian bisa menjadi lomba dan menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan sekolah kita. Kemudian pulangnya hati-hati dan berjalan sampai kelas kita, jangan main dan mampir-mampir ya. Kesina bener kan? Ayo. Tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Sangat senang dengan kalian. Semoga kalian juga senang bisa belajar bersama ibu karena diberikan kalian harus sudah aktif dalam pembelajaran, tujuannya, menjawab pertanyaan, juga diskusikan dengan baik. Kita ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat sore. Sore hati di dalam. Saya Kristina Natalia dengan NPM 211304160 sebagai observer lisan atas saudari Nurida Putri. Pada kesempatan kali ini akan mengulas hasil praktik keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan individu oleh saudari Nurida Putri. Sebagai guru, Nurida sudah menguasai keterampilan berkomunikasi antar pribadi. Hal ini ditandai dengan sikap mendengarkan, merespon, membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu, dan saling mengerti perasaan. Guru juga sudah memberikan nasihat, menilai atau mengevaluasi, merencanakan kegiatan belajar seperti apa yang akan dilakukan, termasuk menyediakan sumber belajar, alat bantu belajar, dan pemantauan teliti sebagai bentuk keterampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dan sebagai guru, Nurida sudah menerapkan pendekatan yang menyenangkan, mampu mendorong siswa mengemukakan pendapat dan berpikir kritis, sekaligus memotivasi mereka untuk menyelesaikan tugasnya. Di sini perlu ditingkatkan manajemen emosi dan situasi kelas agar siswa itu lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Terima kasih. Demikian praktik yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum.